Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menghadapi serangan seni bela diri yang mengerikan ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi lebih dan lebih keras, jejak api substantif energi tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu menembus keluar dari ruang, dan akhirnya melilit tubuh Xiao Yan, berputar liar. Dengan rotasi energi ini, embusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit gemetar. Api membelah penggaris gelombang. Dengan teriakan keras Xiao Yan, penggaris berat yang awalnya hitam pekat juga meledak menjadi warna-warna indah, dan kemudian Xiao Yan mengangkat penggaris berat dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Kekuatan mengerikan yang membakar memancar dari penguasa kuno api abadi, dan kemudian membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul pada cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Huhuhu. Penggaris berat dan cahaya hanya menyentuh satu sama lain, dan kemudian cahaya menolak selama beberapa detik, dan kemudian langsung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang seni bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepaskan penguasa berat dari belakang Xiao Yan, aura Xiao Yan langsung melonjak. Puncak dari Samsung Doudi. Senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiao Yan, yang tiba-tiba berada di puncak Doudi bintang 3. Bagaimana mungkin? Wu Huan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Wu Huan mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya. Lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiao Yan. 11ZC. Wu Huan juga jelas bahwa menghadapi Xiao Yan, yang juga berada di puncak Dou di bintang 3, jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Bum bum bum. Gelombang serangan menakutkan lainnya, kali ini, cahaya pedang panjang yang dipegang oleh Wu Huan sekali lagi dihamburkan oleh gelombang kejut api. Namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga memiliki rencana di hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa bahkan jika Xiao Yan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya. Itu tidak layak disebut bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan menakutkan Xiao Yan, lengan Wu Huan tersentak keras, dan kemudian pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan kemudian pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke Xiao Yan dengan suara angin yang pecah. Energi gelap yang mengerikan tumpah ke tanah bersama udara, dan segera, pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Burung tahanan. Teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan di ujung pedang panjang, denda merah menyala seperti semburan gunung meletus. Lampu merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan menembak langsung ke Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun lampu merah menyala itu berlalu, seluruh langit sedikit bergetar. Pukulan penuh seni bela diri ini sangat menakutkan. Murid hitam legam Xiao Yan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan yang mengerikan dan ganas yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu. Namun, ini masalahnya, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak, serangan apapun harus menghilang di bawah api anehnya sendiri. Seteguk udara yang sedikit panas tersedot ke dalam paru-parunya.
Xiao Yan mengambil langkah lambat dan kuat ke depan di udara itu. Dia memegang penguasa kuno api abadi di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, biru pembuluh darah terbuka, seperti garis yang menggeliat, seperti ular. Saat berikutnya, lengan Xiao Yan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan segera, di atas penggaris yang berat, penggaris putih susu yang besar, setinggi 100 kaki, ditembakkan dengan potensi yang mengerikan seperti bambu yang patah. Saat Cimang ditembakkan, ruang itu seperti danau yang dilemparkan ke dalam batu besar, dan ada fluktuasi besar, bumi yang semula utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan Cimang. 100 hancimang putih susu raksasa melintas dari tangan Xiao Yan seperti kilat, dan kemanapun dia pergi, energi kecil dari cahaya Cimen meluap, secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di langit, cahaya pedang menyilaukan merah berapi-api berukuran 100 sang menempati setengah dari langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu 100 sang, yang menembak langsung seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat menakutkan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Namun, tabrakan di langit bukanlah ledakan mengejutkan yang bergema di langit seperti yang dibayangkan. Tetapi anehnya, tidak ada suara sama sekali. Langit seperti putih susu dan merah menyala, sehingga dua kelompok air dengan warna berbeda bertarung bolak-balik. Meskipun konfrontasi ini sangat sunyi dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan bersentuhan. Tidak nyata, perasaan yang menakutkan. Di tempat yang tenang jauh di pegunungan Warcraft ini, ada suara mendesi samar yang berasal dari energi yang bertarung bolak-balik di udara, putih susu dan merah menyala, seperti dua awan besar menutupi langit jauh di pegunungan Warcraft. Konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi mereka semua memegang gagasan untuk melahap pihak lain. Xiao Yan menatap dua kelompok besar energi di udara, di balik cahaya setinggi 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seperti pingsan, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya goyah. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris yang berat di tangannya, dia tidak akan bisa menstabilkan tubuhnya dan bisa hanya jatuh dari udara ke bawah. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh untuk menghancurkan penguasa langit dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak dendam terakhir di tubuh Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin itu, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Dia jatuh dari udara dalam sekejap. Membaca www.ukanshu.com tidak lebih baik dari Xiao Yan, tapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, dia menatap gugup pada energi yang dua kelompok di udara terus-menerus mengikis dan menelan satu sama lain. Mata mereka berdua saat ini semua di udara. Untuk sementara, jauh di pegunungan binatang iblis, mereka tampaknya menunggu hasil konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dua penguasa putih susu bersinar dan pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air mendidih, berfluktuasi dengan hebat, dan segera kedua bola energi tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua. Melihat dua kelompok energi besar yang tiba-tiba dan anehnya membengkak, untuk beberapa alasan, mereka berdua merasakan kegelisahan. Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, dua energi besar tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau dalam yang aneh, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh itu, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Xiao pukulan terkuat Yan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain. Dan dalam situasi ini,
Bahkan mereka sendiri merasa sangat bingung dan terkejut. Titik cahaya dengan cepat berkembang dalam dua kelompok energi. Pada akhirnya, titik cahaya menjadi semakin menyilaukan dan fluktuasi ruang menjadi semakin ganas pada saat ini. Cahaya menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan gemuruh membawa badai yang sangat menakutkan datang dari udara. Itu tersapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang terombang-ambing. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.